Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Arif Rahman Hakim atau Sikidal RH di channel YouTube BSW Top. Apa kabar para sahabat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, sukses menjalankan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan bahagia serta senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para sahabat yang budiman, saya akan berbagi cerita tentang dunia tenis meja di Bekasi, Jawa Barat. Khususnya tenis meja di komplek perumahan Bumi Sani Permai atau BSP, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para penggemar tenis meja atau pingpong di komplek perumahan BSP ini dari waktu ke waktu trennya semakin meningkat. Yang bermain dari bocah, remaja, orang-orang dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya senang uh, cari keringat melalui pingpong. Gairah warga BSP bermain tenis meja ini berkat peran Pak Edi Sutanto yang menjadi pelatih di Persatuan Tenis Meja atau PTM BSP. Ya, Pak Edi Sutanto salah seorang yang ikut andil menyemarakkan atau menggairahkan orang-orang senang main pingpong. Kegiatan tenis meja di BSP itu dimulai tahun 1994. Saat itu komplek perumahan ini baru dihuni. Semula ada belasan orang yang bermain tenis meja. Itu diawali dari 1994. Lambat laun peminatnya bertambah dan mulai tahun 2000 yang senang main pingpong bertambah banyak. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah kehadiran Pak Edi Sutanto. Tahun 2000 itu Pak Edi baru hijrah dari Lampung ke BSP. Saya sendiri kaget bertemu dengan Pak Edi Sutanto di BSP. Saya warga BSP dan aktif bermain pingpong. Pertemuan saya dengan Pak Edi Sutanto di acara turnamen tenis meja antar RT di lingkungan RW
014 BSP. Saya kaget, Pak Edi kaget, "Loh, kita bisa ketemu di sini?" Oh iya, sebelumnya saya dan Pak Edi pernah bertemu waktu itu tahun 1983 saat saya kelas 1 SMA negeri Ponjowati di Kabupaten Lampung Tengah. Saya menjadi juara satu antar pelajar SLTP dan SLTA se-Kabupaten Lampung Tengah di Gor Jure Siwo Metro. Berkat keberhasilan saya menjadi juara satu itu, saya mewakili Kabupaten Lampung Tengah mengikuti kejuaraan tingkat provinsi Lampung di Tanjung Karang, di ibu kota provinsi Lampung. Saat itu saya berkenalan dengan Pak Edi Susanto yang waktu itu jadi pengurus atau pembina Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI Provinsi Lampung. Pak Edi bersama pengurus PTMSI Lampung memantau para atlet yang bertanding di turnamen resmi yang diselenggarakan oleh Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung itu. Dari hasil pemantauan itu nanti akan yang juara akan dibina oleh PTMSI untuk dibawa bertanding ke Palembang dalam turnamen se-Sumbaksel, Sumatera bagian selatan. Saya yang mewakili Kabupaten Lampung Tengah kalah di babak penyisian melawan perwakilan dari Kabupaten Lampung Utara. Saya harus cepat angkat koper. Pak Edi saat itu memberi semangat, jangan putus asa, masih banyak kesempatan. Nah, itulah pertemuan saya yang pertama dengan Pak Edi. Kemudian saya setelah tamat SMA tahun 1985 merantau ke Jakarta, sempat kemudian bekerja di Jakarta sebagai wartawan, sempat tinggal di Jalan Minangkabau Dalam, belakang Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Kemudian saya bersama keluarga kakak saya pindah ke Perumnas 3 Bekasi, Kota Bekasi tahun 1987. Selanjutnya setelah saya berumah tangga, saya menempati rumah saya yang di BSP yang saya beli secara kredit waktu masih bujangan. Saya tinggal di BSP ini tahun 1996. Saya senang tinggal di BSP ini karena banyak teman yang sama-sama hobi main pingpong. Nah, kembali lagi pertemuan dengan Pak Edi tahun 2000 itu tim Pak Edi yaitu RT 13 menjadi juara 1. Sedangkan tim saya RT 4 menjadi juara 2. Saya di final bergu kalah melawan Pak Edi. Pak Edi diminta oleh para penggemar tenis meja untuk melatih
Nah, apa yang dilakukan? Pertama, Pak Edi mengecek bed, kayu bed dan karet para pemain. Pak Edi bilang, wow, ini bednya bukan begini cara untuk membelinya. Jadi jangan beli yang langsung jadi di toko, tapi beli karetnya tersendiri, kemudian kayu bednya sendiri. Terus ngelemnya jangan pakai IKI Bond, tapi pakai lem khusus untuk tenis meja. Oh, saya yang termasuk belum paham soal itu jadi mengerti di tahun 2000 itu. Jadi rupanya harus beli kayu sama karet yang berbeda. Nah, Pak Edi setelah menyarankan itu teman-teman membeli dan Pak Edi yang memasangkan bednya itu. Nah, Pak Edi mulai melatih awalnya di lapangan terbuka, di lapangan voli RT 13, tempat nggak jauh dari tempat domisilinya Pak Edi. Pak Edi tinggal di RT 13. Malamnya hanya latihannya hanya pada malam hari. Nah, kalau hujan ya nggak latihan. Nah, Pak Edi seorang pemain defense, uh, dia mengajari teman-teman teknik bermain menyerang, bermain bertahan, dan ilmu yang juga diberikan adalah spin gantung. Tadinya teman-teman bingung namanya spin itu apa. Terus ada kata Pak Edi, ada speed spin, ada spin gantung. Speed spin itu yang spinnya kencang banget. Nah, spin gantung yang kata, wah, karena baru tahu ilmu itu saya dan teman-teman tertawa. Wah, semangat. Jadi yang dilatih Pak Edi ada yang khusus untuk pemain serang, ada yang main bertahan. Pak Edi melatih dengan penuh kesabaran. Dan yang diingatkan oleh Pak Edi bilang untuk maju harus disiplin, termasuk disiplin datang pada saat latihan. Kalau mau maju, dan teman-teman tentu termasuk saya kepingin maju gitu. Lama saya dan teman-teman latihan di tempat terbuka. Oh, kemudian tahun 2016 Pak Edi beserta sejumlah tokoh masyarakat yang hobi pingpong, diantaranya Pak Haji Maman, Pak Haji Ahmadi, Pak Khalid Leo, Om Idris, Imam, Pak Dinyoto, berunding untuk mencari tempat tertutup untuk latihan tenis meja. Nah, dapat solusinya, ada aula masjid yang semula dipakai untuk latihan bulu tangkis, tapi belakangan jarang dipakai. Pihak Dewan Kemakmuran Masjid mengizinkan untuk latihan di situ. Itu 2016. Hampir 3 latihan di sana, kemudian base camp PTN BSP pindah ke RT 16, ada lahan kosong. Kami semua gotong royong, dana, tenaga, dan lain sebagainya. Akhirnya terjelmalah
GOR PTN BSP. Dalam melatih Pak Edi selalu menekankan teman-teman kalau kurang enak badan jangan latihan, lebih baik istirahat. Kalau yang stamina-nya oke, silakan bertempur, tapi jangan terlalu capek. Yang latihan atau menjadi anggota PTN BSP bukan hanya warga BSP, tapi juga dari tempat-tempat yang lain. Pak Edi selalu memberi semangat, memberi motivasi kepada para anggota PTN BSP untuk berprestasi dan meningkatkan silaturahmi. Berkat sentuhan tangan dingin Pak Edi Sutanto, beberapa teman meraih sukses di sejumlah kejuaraan. Ya, sentuhan dingin Pak Edi ini bikin teman-teman meraih prestasi cemerlang. Contohnya, tahun 2022, nama PTN BSP berkibar, berjaya, karena salah satu anggotanya, Rino Aditya, menjadi juara satu liga tenis meja amatir Bekasi atau Liga Takasi yang digelar di GOR 3 Dewi Kota Bekasi. Itu salah satu turnamen paling bergengsi di Bekasi. Kemudian di tahun 2022, Om Gondrong, panggilan akrab Idris Sikome, menjadi juara satu turnamen tenis meja Sob Janda untuk divisi C. Masih di tahun yang sama, Cecep atau Encep menjadi juara turnamen tenis meja Sob Janda divisi Kurcaci. Ada juga teman-teman lain yang sebelumnya menorehkan prestasi yang membawa harum nama PTN BSP. Antara lain Adam Sarsita yang beberapa kali menjadi juara di Bekasi. Begitu pula Romi Syahrial. Bukan hanya di tingkat lokal, atlet-atlet BSP menjadi juara, tapi juga di tingkat yang lebih tinggi lagi, di tingkat nasional. Contohnya Januari 23, Rino Aditya menjadi juara double kejuaraan tenis meja Pink TV, pinggiran tapi visioner di Grand Mall. Rino Aditya saat itu berduet dengan Amran. Amran juga sering latihan di PTN BSP. Jadi banyak teman-teman, baik anggota tetap maupun yang rutin latihan di PTN BSP meraih prestasi jempolan.
Semuanya tentu uh, mengucapkan terima kasih kepada Ketua PTN BSP Bapak Haji Ahmadi, pelatih PTN BSP Pak Edi Sutanto. Pak Edi Sutanto memang sungguh luar biasa dalam membina saya dan teman-teman. Pak Edi selalu mengingatkan kedepankan sportivitas. Jadi kami dituntut harus sportif. Dalam kesempatan ini saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Edi Sutanto yang banyak membimbing saya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Haji Ahmadi yang begitu gigih membina saya dan teman-teman. Nah, teman-teman di luar PTN BSP menyebut sekarang ini PTN BSP disegani di Bekasi karena prestasinya jos. Itu kata teman-teman. Ya kita tetap tekun latihan, berusaha tampil prima di turnamen. Apapun yang dilakukan oleh saya dan teman-teman di PTN BSP, biarlah orang lain menilai. Bahwa ada yang menilai PTN BSP sekarang keren, itu penilaian mereka. Terima kasih para sahabat yang meluangkan waktu menonton video ini. Semangat terus berolahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatih PTN Bumi Sani Permet Pak Edi Sutanto sedang melatih Hilman dan Ginsa di basecamp PTN BSP Komplek Perumahan BSP Desa Citemekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat 3 Februari 2023.
Latihan menyerang bersama coach atau pelatih PTN Bumi Sani Permai BSP Pak Edi Sutanto. Masih akan di Lukas, Om? Ya. 15 kali. Nggak kayak dulu. Jangan buru-buru Pak Misbah. Ditunggu dulu bolanya, tunggu. Iya, deketin meja terus ditunggu dulu bolanya. Kabarnya masih buru-buru. Jangan jauh dari meja. Jadi bola datang tunggu dulu, badannya nyamping, jangan mundur.
Belum 15 menit. Latihan bersama Pak Edi Sutanto yang menghadap ke kamera. Beliau adalah pelatih PTM BSP bersama Pak Udin agresor yang membelakangi kamera. Latihan di Basecamp PTM Bumi Sani Permai atau BSP Kabupaten Bekasi, Rabu 4 Agustus 2021. Dua-duanya memakai karet bintik. Selamat menonton teman-teman di channel BSP Top. Weh, balik. Berat bolanya Pak Udin. Jadi ini rasanya kok baru 2 hari kemudian. Kesalahan saya nggak tanya ke teman-teman yang pernah divaksin. Kalau divaksin bisa ambil. Kenapa? Banyak itu karena ini vaksinnya sudah kiri dari tahun sampai iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Arif Rahman Hakim atau Arif RH atau ARH. Saya akan nepok bareng pelatih saya Pak Edi Sutanto. Hari ini Kamis 4 Maret 2021 di Basecamp PTN BSD Jurusan Internet Kabupaten Bekasi. Selamat menonton.